Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali jumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60, firman Tuhan mengatakan demikian. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat yang sudah kita baca ini adalah sebuah doa dari Rasul Stefanus. Rasul yang mati karena dirajam dengan batu oleh orang-orang yang tidak menerima berita Injil. Manusia pada umumnya tidak suka, Bapak Ibu, untuk diperlakukan dengan tidak adil, untuk tidak dihargai, untuk dilecehkan, atau dilakukan hal-hal yang dianggap tidak mengenakan. Seringkali jika kita mendapatkan hal-hal yang demikian, kita lebih kepada membalas dan kita melakukan, kalau bisa kita melakukan lebih jahat atau lebih tidak mengenakan dari apa yang kita terima. Itu sudah menjadi sebuah hal yang lazim dilakukan oleh kita manusia. Tapi kita melihat di dalam kisah ini, Tuhan mau lewat kisah ini kita belajar bagaimana kita bisa memiliki hati yang penuh dengan kasih. Bukan sekedar kasih biasa, tetapi kasih yang menutupi dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih yang dari surga, kasih yang daripada Bapa itu menutupi dosa. Jadi mari kita anak-anak Tuhan untuk berjuang terus memiliki sikap hati yang penuh dengan kasih ini. Kasih yang menutupi dosa. Apa itu kasih yang menutupi dosa? Kasih yang menutupi dosa adalah sebuah sikap hati yang tidak berfokus kepada dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang. Tidak fokus kepada perbuatan-perbuatan itu. Hati kita tidak tertuju kepada kesana, tetapi hati kita tertuju justru kepada orang yang melakukan, lebih kepada jiwa orang itu. Bagaimana agar jiwa orang tersebut bisa akhirnya bertobat dan diselamatkan. Kasih itu tidak menuntut balas. Kasih itu bahkan tidak ingin melakukan pembalasan terhadap apa yang diterima, yang tidak mengenakan bagi kita. Mari kita anak Tuhan harus senantiasa berjuang untuk mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus, dia mati bagi Bapak, Ibu, dan saya tanpa melihat apa yang menjadi kejahatan kita. Dan itulah kasih yang menutupi dosa. Kasih yang ditujukan dan diperagakan oleh Yesus sendiri. Dan Stefanus memperagakan hal itu di dalam kehidupannya. Bagaimana dia pada waktu dirajam, dia tidak mengeluarkan sumpah serapah. Dia tidak mengutuki orang-orang yang melakukan pelemparan batu kepadanya. Dia tidak berdoa agar orang-orang itu dilaknat oleh Tuhan. Dia tidak berdoa agar orang-orang itu diperpendek umurnya oleh Tuhan. Tetapi dia berdoa, jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Stefanus tidak melihat perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tapi Stefanus lebih tertuju kepada jiwa-jiwa mereka yang melakukan perajaman kepada Stefanus. Ini kasih yang menutupi dosa. Jangan lagi engkau melihat perbuatan demi perbuatan yang tidak mengenakan dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepadamu. Terlebih saat kita tahu bahwa orang-orang itu belum di dalam Tuhan. Karena sejatinya mereka tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan untuk menyatakan kasih mereka kepada sesama. Tetapi kita yang sudah terima kebenaran firman Tuhan, kita sudah mengerti bahwa kita harus mempraktekkan kasih yang menutupi dosa untuk lebih kepada menyelamatkan jiwa itu dan tidak fokus kepada perbuatan-perbuatan dosanya. Mari
kejar kasih itu. Mari minta agar hati kita dipenuhi kasih itu. Saya yakin dan percaya saat hidup kita dipenuhi dengan hati yang demikian, maka hidup kita bisa membawa dampak yang baik kepada setiap orang. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.